Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan materi 8 yaitu yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial yang disusun oleh kelompok kami yaitu Irene Fatia, Natasha Salsabila, dan saya Grista Erwana. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang Muhammadiyah itu sendiri sebagai gerakan sosial. Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Pembahasan mengenai teologi Al-Ma'un pun sering digalakan. Hal ini sebagai telaah kritis terhadap gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah. Dan bisa kita lihat bahwa saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok anak yatim, sekolah atau lembaga pendidikan, sampai rumah sakit pun ada. Ini sebagai pengejawantahan dari interpretasi terhadap surat Al-Ma'un. Kemudian, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan keagamaan dalam perspektif Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Yang pertama yaitu nilai kemanusiaan. Menurut Muhammadiyah, gerakan sosial termasuk dalam urusan muamalah al-duniyawiyah. Manusia mempunyai nilai universal tanpa dibatasi oleh keyakinan, wilayah, etnis, dan jenis kelamin. Nilai itu adalah nilai kemuliaan yang disandang oleh setiap anak cucu Adam. Kemudian yang kedua yaitu ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Atas dasar spirit surat Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi isyarat bahwa Islam adalah agama yang menekankan bukan hanya aspek ritual dan mengabaikan aspek sosial. Ajaran sosial kemanusiaan yang dipopulerkan dengan istilah teologi Al-Ma'un ini mengandung 4 nilai, yakni yang pertama nilai religi atau nilai iman, kedua nilai belas kasih atau nilai al-rahmah, tiga nilai syukur, yang keempat adalah nilai tolong-menolong. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha Salsabila. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu salah satunya adalah dengan cara berzakat, seperti dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang kelompok penerimaan zakat. Fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat, karena yang pertama, fakir miskin adalah mereka yang secara finansial atau ekonominya kurang, dan yang kedua adalah yatim piatu karena mereka adalah anak yang ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Lalu selanjutnya adalah bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada di dalam bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang kesejahteraan sosial, dan yang keempat adalah dalam bidang kaderisasi. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah sangat berperan penting untuk kemajuan pendidikan, ditandai dengan banyaknya sekolah hingga universitas yang dibangun oleh Muhammadiyah. Contohnya, Muhammadiyah telah membangun 3.979 TK, 33 TPA, 6 SLB, 940 SD, 1.332 madrasah diniyah atau ibtidaiyah, 2.143 SMP dan MTS, 979 SMA, MA, SMK, 64 pondok pesantren, 36 universitas, 72 sekolah tinggi, dan 54 akademi dan 4 politeknik. Sedangkan untuk di bidang kesehatan, Muhammadiyah telah membangun 34 rumah sakit, 85 rumah bersalin, 504 BKIA, 115 balai kesehatan masyarakat, 846 balai pengobatan, serta 4 apotek. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesejahteraan sosial, Muhammadiyah telah banyak mendirikan panti asuhan, panti jompo, santunan keluarga kurang mampu, santunan kematian, serta panti cacat netra. Gerakan ini banyak mengadopsi model yang dipakai Belanda dan misionaris Kristen dalam lembaga sosialnya. Tetapi tidak lupa Kiai Dahlan mengkombinasikan dengan pendekatan Islam. Yang keempat yaitu bidang kaderisasi. Bidang kaderisasi sendiri berarti sebuah proses untuk melahirkan kader, dan kader sendiri mempunyai arti anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkaran dan lingkungan pimpinan
bisa pula berarti pasukan inti. Dan juga ada 4 sektor yang menjadi jalur kaderisasi ini. Yang pertama yaitu jalur keluarga. Yang kedua adalah amal usaha. Yang ketiga yaitu jalur organisasi otonom. Yang keempat yaitu program khusus MPK. Disebutkan bahwa di bidang kaderisasi Muhammadiyah menyelenggarakan Baitul Arqam. Baitul Arqam sendiri merupakan modifikasi atau penyederhanaan dari Darul Arqam dan diselenggarakan untuk tingkat pimpinan daerah, cabang, ranting, serta AUM. Dengan tujuan untuk membentuk cara berpikir dan sikap kader yang kritis, terbuka, serta penuh komitmen terhadap Muhammadiyah. Selanjutnya ialah revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki dalam kurung proses potensial maupun dengan melakukan pengembangan dalam kurung proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang terakhir, dari semua penjelasan di atas, saya akan memberi kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha mulai dari pondok anak yatim, sekolah atau lembaga pendidikan, sampai rumah sakit. Revitalisasi adalah salah satu bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki maupun dengan melakukan pengembangan sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Salah satu langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.